Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, keren cadas. Jadi sobat RH sekalian, ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Berita yang terkait dengan masih Anies Rashid Baswedan yang menurut seorang guru besar hukum pidana ya, entah sekarang dari universitas mana ya, mungkin sudah emeritus atau masih bagian dari rezim, kita tidak tahu karena dulu jabatannya adalah staf ahli ya kalau tidak salah, Menko Polhukam Wiranto. Kalau sekarang kita tidak tahu jabatannya apa ya, apakah masih ikut dalam lingkaran pemerintahan atau tidak. Tapi yang jelas Profesor ini atau Prof. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa Anies ya, Prof. Romli Anies dipastikan pakai baju orange KPK. Itu pernyataannya ya. Oke, coba kita baca ya. Kata logika ya. Ini yang memuatnya adalah katalogika.com. Pakar hukum Profesor Romli Atmasasmita pastikan KPK akan mengenakan baju orange pada Anies Baswedan karena sudah memiliki cukup bukti, dokumen, dan saksi ya. Prof. Romli menilai KPK sangat prudent, hati-hati untuk mengenakan baju orange pada Anies. Perkara ini bukan perkara politik tapi perkara hukum, ujarnya dalam acara ILC ya, Indonesia Lawyers Club ya. Yakin ya bahwa ini perkara betul-betul perkara hukum. Baju orange KPK siap dikenakan Anies setelah Prof. Romli mengungkap kesan dipaksakan ajang Formula E meski harus melanggar aturan perundang-undangan. Oke. Tidak ada kepentingan politik dalam kasus Formula E, ungkap Prof. Romli. Kehadirannya hanya sebatas ahli hukum yang diminta KPK. Keputusan ada pada KPK, tegasnya. Prof. Romli menuturkan fakta hasil pemeriksaan KPK, baik berupa saksi dan dokumen, sudah sangat jelas mengarah pada peristiwa pidana. Sudah terbukti ada peristiwa hukum, lalu bukti yang cukup bagi KPK untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan. Kita tunggu saja yang akan diputuskan KPK, ujarnya. Ya, luar biasa ya. Kemudian ada juga misalnya pernyataan dari Prof. Romli, dari Firly Bahuri bahwa KPK bekerja katanya berdasarkan bukan berdasarkan opini ya, tapi berdasarkan mungkin bisa ditampilkan ya. Nah, sobat era sekalian, ya ini KPK diuji di pengadilan bukan opini, katanya kerja KPK diuji di pengadilan bukan opini. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, kalau orang tidak paham hukum ya, maka dengan kata-kata dokumen cukup, saksi cukup dan lain sebagainya, ahli ada keterangan ahli cukup dan lain sebagainya, maka dianggap sudah terjadilah peristiwa korupsi. Kalau begitu caranya, maka semua pejabat publik bisa kena ya, masuk penjara ya. Seperti misalnya Prof. Romli Atmasasmita sendiri juga pernah merasakan hal tersebut ketika menjadi Dirjen Administrasi Hukum Umum kalau tidak salah. Pada waktu itu Menteri Hukumnya Yusril Iza Mahendra, dan kemudian ada kasus Sismin Bakum. Sempat ditahan tetapi akhirnya dibebaskan. Kalau tidak salah di tingkat kasasi ya, setelah di tingkat pertama dan kedua dinyatakan bersalah, lalu di tingkat kasasi ya dibebaskan. Nah, dari pengalaman itu saja kan kelihatan betul bahwa bagaimana hukum korupsi itu bisa bolak-balik 180 derajat, bayangkan. Ya, dari yang salah menjadi tidak salah atau sebaliknya jadi dari yang tidak salah menjadi salah. Itu satu hal. Nah, karena itu kalau kita mau menegakkan hukum korupsi ya, yang kita harus tegakkan adalah betul-betul ada ditemukan niat jahat dan ada
yang paling penting juga adalah niat jahat itu dibuktikan dengan aliran dana, baik langsung kepada dirinya sendiri maupun melalui orang lain atau pihak ketiga. Lucu dong kalau seandainya memperkaya orang lain, misalnya memperkaya Formula E. Ngapain kita memperkaya Formula E misalnya, ya? Yang punya right Formula E sebagai sebuah dalil telah terjadinya korupsi. Jadi dalil korupsi itu harus betul-betul terkait dengan upaya untuk menggaruk keuangan negara atau katakanlah menerima suap, kickback dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus Formula E ini hal tersebut tidak pernah terdengar bahwa Anies mendapatkan pembayaran ya melalui uang Formula E baik langsung maupun melalui pihak ketiga. Itu satu. Karena itu apa yang dilanggar? Bisa jadi yang dilanggar hukum administratif seperti yang saya katakan. Hukum administratif yang dilanggar, misalnya hukum administratif itu bisa soal timing, soal waktu. Misalnya yang saya dengar, ini walau alam betul apa enggak. Karena katanya sudah disepakati pembayaran, ya kan? Tetapi sebelum diketok palu oleh DPRD, itu sudah dilakukan pembayaran terlebih dulu. Nah, ini kan sebenarnya hukum administratif yang secara post factum kemudian kita akan lihat apakah ada persetujuan DPRD setelah itu atau tidak. Kalau sudah ada, ya ini kan hanya lebih cepat saja kerjanya, ya. Barangkali katakanlah sebagai wahana pengawasan DPRD memperingatkan, Mbok ya jangan begitu lagi, jangan dilakukan pembayaran sebelum paripurna, misal. Ya, sahabat era sekalian. Jadi terkait dengan komitmen fee misalnya, ya. Jadi kata Bambang Wijayanto bukan komitmen fee sesungguhnya, installment fee, yaitu biaya penyelenggaraan. Jadi intinya adalah KPK itu jangan bertindak seperti BPK, yaitu menilai atau bertindak sebagai pengawas, menilai efektivitas sebuah program. Soal apakah misalnya Formula E dipaksakan atau tidak dipaksakan itu soal lain. Itu soal yang barangkali terkait dengan hal-hal tertentu, prestis, ya kan, sudah ada installment fee dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah ada tidak peristiwa korupsinya. Nah, lalu kemudian kalau dalam perspektif ketua KPK, kita tidak usah beropini, buktikan saja di pengadilan. Allahu Akbar, ya. Kalau dibuktikan di pengadilan artinya Anies dijadikan tersangka dulu, kan begitu. Lalu ditangkap, ya kan prosedurnya begitu. Lalu ditahan dan kemudian penahanan diperpanjang sampai 6 bulan dan lalu kita nunggu putusan pengadilan dengan option untuk melakukan banding dan kasasi. Bayangkan coba. Kalau begitu cara penegakan hukum, waduh, gawat kita, repot kita. Karena kalau yang dulu-dulu KPK kan nggak begitu. Dulu-dulu KPK biasanya mengandalkan tangkap tangan OTT satu. Kedua yang sudah ceto welo-welo yang sudah tidak ada lagi perdebatan. Kalau kita lihat majalah Tempo misalnya, di antara 5 komisioner KPK, ya 5 atau 4 ya, belum ada penggantinya, Lili Pintauli rasanya, atau sudah ada penggantinya saya nggak lihat. Itu hanya 2 yang ngotot untuk menersangkakan Anies, yaitu Firly sendiri dan kemudian Alexander Marwata yang merupakan pemain lama, pimpinan lama yang terpilih kembali. Yang lainnya nggak ada. Artinya kan tidak mayoritas. Kalau misalnya yang hadir 4, ya 50-50, tidak bisa putusan diambil dengan suara yang tidak mayoritas. Jadi kalaupun misalnya ada tambahan amunisi untuk 2 alat bukti, salah satunya dari ahli ya, dan dalam hal ini ahlinya misalnya Prof. Romli Atmasasmita, tapi tetap saja ya peristiwa yang nggak jelas ini tidak seharusnya kemudian ditingkatkan sebagai sebuah cara untuk mematahkan kaki Anies Baswedan. Kira-kira begitu. Sementara yang jelas-jelas menerima nggak diproses misalnya. Jadi sahabat era sekalian, hukum harus ditegakkan secara adil harusnya. Jadi kalau misalnya dibilang kita buktikan di pengadilan, itu kalimat-kalimat jebakan semua.
kita bekerja secara profesional. Wah, itu juga jebakan semua. Karena pengertian profesional adalah, oh enggak, kami berpikir hukumnya saja. Karena itu kalau Anda memang enggak bersalah, kita buktikan di pengadilan. Waduh, ya tadi saya bilang, sudah dinyatakan tersangka dulu, sudah ditangkap, sudah ditahan, ya, kemudian dibiarkan prosesnya berlama-lama selama 6 bulan, sudah selesai, ya kan? Jadi proses pendaftaran itu akan terlewati, ya, atau orang tidak akan berani mendaftarkan karena dianggap bermasalah dari sisi hukum. Jadi sobat era sekalian, sometimes the timing itu harus bijaksana juga. Apalagi kasus ini kan sudah bolak-balik. Padahal dulu yang namanya KPK sekali saja memeriksa pejabat publik, kedua kalinya biasanya sudah dinyatakan sebagai tersangka. Karena sebenarnya pemeriksaan terhadap pejabat publik yang bersangkutan ya hanya sekedar formalitas karena mereka sudah mendapatkan bukti yang kicking. Nah, bukti yang kicking itu adalah misal saudara sekalian dulu yang sering terjadi rekaman misalnya. Wah, bantah-bantah begitu diperdengarkan rekaman hasil sadapan, nggak bisa berkutik lagi. Sekarang OTT enggak, hasil sadapan enggak, cuman hasil analisis. Kalau hasil analisis, waduh, kita bisa berdebat apakah itu sebuah fenomena korupsi atau tidak, apakah hanya fenomena pelanggaran hukum administratif ya. Gitu ya sahabat era sekalian. Jadi kita tidak bisa menegakkan hukum dengan cara yang begitu ya. Kecuali tertangkap tangan atau bisa dibuktikan melalui rekaman penyadapan memang ada pemberian-pemberian seperti itu. Jadi 3 saja kalau menurut saya kalau mau kicking. 1 memang ada pemberian uang ya kan. Kemudian ada rekaman percakapan ya kan. Jadi memang dari situ kelihatan ada niat jahatnya. Kalau enggak ya janganlah ya, kasihan ya Republik ini kalau kemudian cara-cara kotor, cara-cara yang seperti ini dipakai. Apalagi kalau kita bicara ahli, ya ahli itu tergantung. Ada ahli yang hobinya memenjarakan orang karena kebetulan mungkin dianggapnya tidak satu arus. Ada ahli yang enggak mau. Ya, saya alhamdulillah tidak pernah diperiksa ya untuk katakanlah menjadikan orang sebagai tersangka karena nggak mau pasti saya, karena menurut saya seorang ahli ya tidak harus menjadi legitimasi, seharusnya dia memberikan perspektif saja tetapi tidak menjadi alat bukti yang utama sebagai bagian dari 2 alat bukti tersebut ya. Jadi alat bukti itu kalau dulu zaman KPK dia nggak mau 2 alat bukti karena kalau satu dipatahkan maka gugur. Padahal mereka kan harusnya bekerja profesional. Nah, karena itu dia butuh alat bukti yang lebih banyak. Jadi kalau dipatahkan masih bisa. Tapi sekarang saya kira alat bukti separuh saja digoreng-goreng juga ya. Kelihatan gitu, it seems ya bagi banyak pihak ya sepertinya ya. Tapi mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Kita curiga saja, tetapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Nah, gitu. Tapi nggak tahu juga. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Oke, sebelumnya kita bacakan dulu hasil polling yang semalam ya, yaitu soal peringatan 411 dan juga kegiatan Anies ya. Jadi ini ada rencana untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 4 November. Apakah Anda setuju dan mendukung 46 kilo ya yang memvote ya atau pollingnya mendukung 86%, tidak mendukung 8%, tidak peduli 5%. Nah yang terkait dengan Anies adalah soal acara paripurna ya. Jadi jika Sobat RH berada di sekitar Jakarta dan sekitarnya, apakah Anda mau ikut acara pelepasan purna tugas Anies Baswedan? 68.000 yang voting, ya banyak ya, ikut 85%, tidak ikut 13% dan ragu-ragu 2%. Jadi Sobat RH sekalian, Anies itu bukan lagi Anies himself, tapi Anies yang sudah diganduli harapan banyak orang. Nah saya sendiri ya,
nggak fanatik lah sama tokoh. Setiap tokoh itu selalu ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang perlu kita selamatkan adalah demokrasi elektoral yang genuine. Jangan sampai kemudian calonnya itu dari rahim istana semua, cuma dipecah aja. Ya, agar terlihat ada competition, ada kompetisi, tetapi sesungguhnya fake, ya, palsu. Nah, dengan adanya Anies yang dipersepsi sebagai di luar mainstream istana, maka kita harapkan ada a genuine presidential election. Jadi ada pemilihan presiden yang lebih genuine sehingga kita lebih bergairah untuk mengikuti pemilihan sambil berharap bahwa pemilihannya berlangsung secara jujur dan adil. Sehingga siapapun yang terpilih kita legowo. Kenapa selama ini kita tidak pernah legowo? Karena pemilihannya curang. Kecurangan itu sudah di sektor hulu, misalnya dengan penerapan presidensial threshold dan upaya memborong semua partai politik. Begitu ya. Jadi misalnya kenapa PAN itu ditarik ke istana? Ya sederhana. Kalau PAN ditarik ke istana, kemarin itu kekuatan non istana tidak sampai 20%. Karena Demokrat dan PKS itu hanya 104, masih kurang 11 kursi pada waktu itu. Tapi rupanya sekarang ini justru partai istana yang sudah mengajukan Anies Baswedan dan partai oposisi belum oke, ya, belum ada komitmen yang tegas, jelas, ya, untuk mendukung Anies Baswedan. Jadi kita sebenarnya baru Nasdem, tapi Nasdem dianggap kunci. Karena kalau Nasdem berani, dua partai lainnya apalagi karena mereka tidak punya kaitan dengan istana. Tapi kalau mereka tidak mendukung, wah kebangetan. Misalnya hanya karena misalnya Demokrat tidak mau mendukung karena AHY tidak dijadikan calon wakil presiden. Padahal kalau kita lihat, ya dia harus berkompetisi juga di antara calon-calon wakil presiden lainnya yang kira-kira tingkat elektabilitasnya tinggi dan kemudian juga bisa melengkapi Anies Baswedan, ya, misalnya kan begitu. Makanya bagaimana kalau dihadapkan pada Ridwan Kamil, bagaimana dihadapkan pada Gatot Nurmantio dengan Hovifah, ternyata kalau pollingnya di RH Channel, sekali lagi once again tidak bisa menjadi barometer, ya, tetapi kalau pollingnya di RH Channel, ya yang menang Gatot Nurmantio, karena Gatot Nurmantio didukung ketika di head to head kan dengan AHY, ya dia didukung sampai 60% lebih. AHY didukung kira-kira 38%, ya, ketika di head to head kan. Tetapi ketika main pool, semua pool itu dikuasai oleh Gatot Nurmantio. Tapi sekali lagi belum ada komunikasi Anies Baswedan dan Gatot Nurmantio, dan kita juga tidak tahu bagaimana hubungan Surya Paloh dengan Gatot Nurmantio, karena Gatot kan dianggap juga the enemy of this government, ya. Oke, Sobat Era sekalian, coba kita sedikit bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini. Jadi ini, ya, Anies dinilai memberi sinyal menjadikan AHY sebagai capres. Menurut Anda sebaiknya Anies AHY atau Anies Gatot? 41.000 yang voting, Anies AHY 37% dan Anies Gatot 63%, ya. Oke, coba kita bacakan Sobat Era sekalian komentar Sobat Era terkait dengan ini, ya. Oke. Lagi-lagi, ya, jangan bicara tentang profesionalisme, ya, dalam hukum yang seperti ini, ya. Bung Refli Harun, info terkini Prof Izail pastikan sebentar lagi Prof Romli akan pakai baju kain. Oke, saya kira kita nggak main begitulah, ya. Semua sama kedudukannya di hadapan hukum, mau Anies apalagi ini, ya. Oke, ya, kalau bisa jangan ngatain Sobat Era sekalian, ya. Sampaikan saja pendapatnya. Saya lebih suka orang menyampaikan poin atau pendapatnya ketimbang dia kemudian ngata-ngatain, ya. Yang tak berprestasi dipelihara sedangkan yang berprestasi disingkirkan. Di rezim ini hukum bisa ditafsirkan, diatur sesuai selera kekuasaan, ya. Kemudian Munif Gresik hadir, Bang RH sehat selalu. Oke, apalagi, ya.
semakin gencar penghujatan terhadap Anies Baswedan, maka akan semakin membumbung tinggi dukungan untuknya. Selamatkan Indonesia dengan memilih pemimpin yang benar-benar memiliki bobot dan bobot yang baik. Ya, tapi kalau Anies ditersangkakan, kemudian ditangkap dan ditahan, ya dukungan sebanyak-banyaknya nggak ada gunanya. Karena dia kemudian akan terhalang ya untuk menjadi calon presiden. Paling tidak partai-partai punya alasan untuk tidak mendukungnya, kan begitu. Atau Nasdem punya alasan untuk menarik dukungannya karena yang bersangkutan sedang dalam status sebagai tersangka misal ya. Sekali lagi misal ya. Karena itu menurut saya menegakkan hukum itu jangan Nah, yang lebih tepatnya adalah jangan hanya pakai rasio tapi pakai sense of justice, pakai rasa keadilan. Kita harus bisa membedakan mana koruptor yang sungguhan, mana orang yang diutak-atik kelemahannya karena hanya karena soal administratif atau prosedur saja. Oke ya. Apalagi hanya soal timing pembayaran dan perlu tidak perlunya Formula E. Kalau soal efektivitas Formula E perlu dan tidak perlunya ya it is not KPK business ya. Jadi audit kinerja oleh BPK silakan. Lalu kemudian karena ini adalah mandat dari rakyat ya biarlah rakyat yang menilai apakah perlu atau tidak ya gitu ya. Ya sahabat era sekalian itu saja ya. Mudah-mudahan hal baik kita dapatkan dan hal yang tidak baik kita bisa singkirkan. Tapi kalau Anies benar-benar korupsi, terima uang misalnya, maka dia tidak lagi punya moral standing untuk menjadi pemimpin Republik Indonesia. Ya, bayangkan kalau pemimpinnya korupsi ya nggak boleh. Ya, siapapun whoever, kalau dia korupsi, dia tidak lagi punya moral standing untuk menjadi pemimpin, dipilih sebagai pemimpin. Itu saja saudara sekalian, dengarkan lagu ini. Reformasi dikhianati ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi engkau khalifah. Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah, melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka, tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati. Demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi di
dihianati, reformasi dihianati, dihianati.